Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binimatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Ustaz Mirwan Siregar ya, dari Persatuan Mubaligh Kota Batam, dengan tema 3 amalan berpahala tanpa batas. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan setiap hambanya. Jadi sekecil apapun amalan mereka, itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yazlimu, tidak menzalimi setiap hambanya, misqala dzarrah ya, sebesar biji sawi. Jadi sekecil apapun tidak ada Allah itu menzalimi hambanya. Wa intaku hasanatan yudha'ifha. Dan jika yang sebesar biji zarah itu ya, dikiaskan biji zarah itu adalah hasanah ya, suatu kebaikan, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Wa yu'ti min ladunhu ajron azima. Dan di sisi Allah, Allah akan berikan ajron azima ya, pahala yang besar. Jadi pada ayat ini jelas bagi kita bahwa setiap amalan itu, apalagi kebaikan, akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Bahkan Rasulullah SAW ya, pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsaliha ila sab'ati dhi'fin. Ya, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa setiap amal anak Adam itu akan diberikan balasan kebaikan amsaliha ila sab'ati dhi'fin, 10 hingga 700 kali lipat ya. Jadi begitu besarnya pahala yang diberikan ya oleh Allah bagi mereka, bagi hamba-hambanya yang berbuat kebaikan ya, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam konteks yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan ganjaran pahala ya, yang bisa melebihi dari itu semua. Nah, dalam tema kali ini apa itu ya? Pahala, 3 pahala tanpa batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Jadi yang pertama ya, pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah ya, 3 pahala, 3 amalan yang berpahala tanpa batas yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini. Yang pertama adalah puasa. Puasa ini ya, ini satu amalan yang begitu banyak kelebihannya. Dan inilah merupakan satu-satunya amalan ya, yang tidak bisa teridentifikasi oleh orang lain.
Jadi misalkan kita di dalam satu ruangan, di situ ada orang yang berpuasa dan ada orang yang tidak berpuasa. Jadi kita sangat sulit untuk mengidentifikasi siapa orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Ya, karena kelihatannya secara zahir hampir sama semua. Inilah salah satu kelebihannya. Makanya orang yang beribadah, melakukan ibadah puasa itu tanpa didasari atas keikhlasan, ya terutama kepada Allah, ini akan sulit. Ya, akan sulit. Bisa saja dia ketika berhadapan dengan orang lain dia katakan dia berpuasa, tapi ketika dia bersendirian, ya, dia tidak berpuasa, dia makan dan minum. Ya. Inilah makanya puasa itu bisa memberikan pahala yang tanpa batas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya pernah berfirman dalam suatu hadis qudsi, ya, kullu hasanatin bil asri amsaliha ila sab'ati dhi'fin illa saum fa innahu li wa najzibi. Jadi kata Allah ya, bahwa setiap kebaikan itu akan dibalas 10 hingga 700 kali lipat illa syaum, kecuali pahala. Kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Jadi inilah ya amalan yang pertama yang bisa dilakukan oleh umat muslim ketika dia ingin mendapatkan pahala tanpa batas. Dan yang kedua, apa itu? Ya, amalan yang bisa dilakukan oleh seorang yang bisa mendapatkan pahala tanpa batas. Yang kedua ini adalah sabar. Ya, pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah. Orang ya, khalayak ramai ini pada dasarnya banyak yang keliru di dalam memahami makna sabar. Sabar ini sering dipahami dengan satu tindakan yang pasif, menerima apa adanya dan tidak melakukan apa-apa. Ya. Ini adalah satu pemahaman yang keliru. Sebenarnya sabar yang sebenarnya itu adalah meliputi 3 hal. Sabar secara mental atau hati, sabar secara lisan, dan sabar di dalam perbuatan. Jadi kalau makna sabar secara mental, secara hati ini orang yang sabar itu dia meyakini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Quran surat At-Tagabun ayat ke-11 benar-benar dia pahami. Apa itu? Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Ya, jadi tidak ada musibah yang menimpa diri seseorang itu kecuali biiznillah, atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi barang siapa yang beriman, ya, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Ya, wallahu bikulli syai'in alim. Allah ya terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi inilah konteksnya. Orang yang sabar itu secara mental dia yakin bahwa tidak ada suatu kejadian yang terjadi dengan secara tidak disengaja. Jadi semua terjadi atas izin Allah. Makanya dia sabar. Itu sabar secara mental, secara hati. Kemudian sabar secara lisan. Orang yang dikatakan sabar secara lisan itu ketika dia menerima musibah, mendapatkan musibah, ya tidak ada keluar kata-kata sumpah serapah dari lisannya. Bahkan kata-kata asma Allah yang keluar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, dia yakin bahwa semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi sabar secara mental, sabar secara lisan, dan sabar secara perbuatan. Bagaimana secara perbuatan? Orang yang dikatakan sabar secara perbuatan itu dia akan selalu merasa bersungguh-sungguh dan terus-menerus, tidak pernah putus asa. Dia akan menghilangkan segala hambatan-hambatan yang menimpa dirinya. Ya, baik itu dengan doa dia maupun dengan perbuatannya. Karena dia yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Innallaha ta'ala anzalad da'a wad dawa.
Sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawaan. Dan Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, ya, maka berobatlah. Wala tadawau bil haram. Jangan berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Inilah ya yang menjadi dasar bagi dia, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Jadi dia tidak berpangku tangan, dia tidak menerima dengan begitu saja ya tanpa berusaha untuk mengatasi kegagalan-kegagalan yang dia terima. Dia terus menerus ya sampai takdir yang menentukan lain bagi dirinya. Jadi sabar itu memang tidak ada balasannya. Bahkan dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah ajrohum bi ghairi hisab. Allah akan memberikan pahala bi ghairi hisab, tanpa batas. Ya, pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sabar itu harus ya memiliki konteks hati, ya, lisan dan perbuatan. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara program Kalam Ilahi Batam TV. Ya, pada materi yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwa 3 amalan pahala yang bisa diberikan tanpa batas oleh Allah. Yang pertama tadi adalah puasa, ya. Yang kedua itu adalah sabar. Dan yang ketiga, amalan yang bisa kita dapatkan agar kita bisa mendapatkan pahala tanpa batas, ya. Yang ketiga itu adalah memaafkan orang lain. Ya, pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah. Ya, sudah sewajarnya jika seseorang yang dizalimi itu ingin membalas, ya, dendam atas orang yang menzaliminya. Ya. Ini sudah merupakan satu hal yang wajar. Makanya dikenal dengan istilah kisos. Ya. Paling tidak seorang itu dia ingin membalas perbuatan, ya, yang setara dengan apa yang dilakukan oleh pelakunya. Bahkan jika ia mampu, ya, ia ingin memberikan balasan yang lebih daripada yang dia terima. Ini pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, ya. Perasaan ingin membalas kezaliman orang lain terhadap diri kita sendiri ini ternyata tidak seiring, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Allah mengajarkan kepada kita itu untuk bisa mengendalikan emosi, untuk bisa menahan amarah, untuk bisa memaafkan orang lain. Ya. Di dalam Quran surat Al-Imran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jelas-jelas, ya, berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Bersegeralah, wasari'u ila maghfirah, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Tuhanmu, wa jannatin arduas samawati wal ardh, yang mendapatkan jannah, jadi mendapat rahmat dan jannah, ampunan, dan juga surga yang luasnya seluas dengan langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Di ayat berikutnya dinyatakan allazina yunfikuna fisyarra wad-dharra. Jadi mereka orang-orang yang yunfik, orang-orang yang menafkahkan hartanya, ya, fisyarra wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini orang-orang, ciri orang lil muttaqin tadi, orang-orang yang muttaqin, yang bersegera dia. Siapa lagi? Wal kaziminal ghaiz, ya, orang-orang yang bisa menahan amarahnya, emosinya. Wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang, dan Allah, ya, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Inilah, ya, pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, ya, bahwa ketika kita memang mau melakukan hal ini, ya, ini memang berat. Jadi kalau niatnya itu ingin mendapatkan pahala, amalan pahala yang diberikan pahala tanpa batas, ya tentu kalau diniatkan akan terasa ringan. Ya. Dan juga disebutkan ciri-ciri daripada orang muttaqin ini yang bisa mendapatkan pahala ini adalah wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Jadi ketika orang itu dia melakukan perbuatan keji dan mungkar, ya, dan perbuatan zalim, kemudian dia ingat kepada Allah, langsung dia memohon ampun kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan ampunan. Ya. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, ya, jadi kemampuan kita untuk memaafkan orang lain itu, ya, itu memang bisa di hadapan Allah mendatangkan pahala yang tanpa batas, karena memang ini sesuatu perbuatan yang sulit.
dalam konteks apa yang disampaikan di awal tadi, dia memang termasuk dalam kategori orang-orang yang sabar. Jadi konteksnya orang berpuasa itu bisa menimbulkan kesabaran, ya. Orang yang menahan amarah itu juga nanti diakibatkan karena kesabarannya itulah dia bisa memaafkan orang lain. Jadi ketiga hal ini ya saling mengikuti, ya. Tidak bisa dia berdiri sendiri, ya. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Asy-Syura, Quran surat ke-42 ayat ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jadi balasan atas kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa. Ya, wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa, ya, barang siapa yang mau memaafkan, ya, wa aslaha, dan mau, ya, berbuat baik, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya itu ada di sisi Allah. Allah tidak menyebutkan berapa yang akan dia balaskan. Jadi kalau orang yang mau, ya, memaafkan dan dia berbuat baik ketika dia mendapatkan kejahatan, Allah katakan fa ajruhu 'alallah, pahalanya itu, ya, terpulang kepada Allah. Dan Allah tutup ayat ini dengan innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah, ya, tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, ya. Jadi pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jelas bagi kita di sini memang diizinkan, ya, diizinkan oleh Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kejahatan itu akan diberikan balasan sesuai dengan kejahatan yang serupa. Tidak ada salahnya, asal kita tidak membalasnya dengan cara yang berlebihan. Diizinkan di dalam agama, itulah qisas. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemuliaan di hadapan manusia, ya, itulah yang diberikan ketika orang itu dia mau memaafkan dan masih mau berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Begitu mulia pemirsa, ya, Batam TV yang dirahmati oleh Allah, ya, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di dalam Al-Qur'anul Karim ini, ya, sangat mulia. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ya, pahala yang tanpa batas itu adalah puasa, sabar, dan mau memaafkan orang lain. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terima kasih atas perhatian, ya, selama dalam acara ini, ya. Kita ingin sampaikan sedikit pantun sebelum kita tutup, ya. Encik Puan pergi ke perigi mengambil air untuk bersihkan ikan. Sampai di sini acara Kalam Ilahi, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.